yang pernah Mas Dolan kunjungi, mana nih tempat terindah yang nggak pernah terlupakan gitu? Aku tuh di luar Jogja sebenarnya paling berkesan itu pas aku ke Jawa Timur. Ada satu lapangan, itu cuma lapangan doang. Kayak lapangan yang menurut aku lapangan yang terestetik yang aku temuin selama ini gitu. Kenapa? Soalnya itu di lapangan itu ada 2 pohon di samping-samping ini, terus tengahnya itu view gunung. Nah itu Gunung Budak, itu ada di Tulung Agung. Hai, selamat malam Tribuners. Balik lagi nih sama aku, Febaliana, di program On Cam Every Night. Nah, di On Cam Every Night kali ini, tebak kita kedatangan bintang tamu siapa? Ayo, yap, malam hari ini kita kedatangan seorang konten kreator yang suka bagikan konten healing holong atau jalan-jalan ke suatu tempat yang menarik dan tentu aja bisa jadi referensi bucket list kamu nih. Mungkin Tribuners sudah nggak asing ya sama sosok ini. Daripada makin kepo dan penasaran, langsung aja kita sambut Mas Dolan. Halo Mas Dolan. Halo. Gimana nih Mas kabarnya sekarang? Baik, gimana kakaknya? Alhamdulillah baik juga. Lagi pandemi gini masih tetap semangat gak Mas? Tetap semangat dong. Pastinya dong. Nah, akhirnya nih aku bisa ketemu sama pembuat video healing jalan-jalan ya Mas ya, yang suka seliweran di TikTok nih. Pasti kesibukannya Mas sekarang ini ya, masih seputar membuat konten. Atau lagi sibuk apa ini selain buat konten? Enggak, ya sibuknya dolan-dolan aja sambil ngonten. Berarti lagi disibukkan fokus buat konten itu ya Mas? Betul banget. Nah, kesibukan lain Mas? Mungkin kuliah atau udah selesai atau bagaimana? Kalau aku udah selesai, jadi fokusnya cuma ngonten aja. Oke, konten aja. Oke, nah ini Mas sebelum kita bahas-bahas konten nih, gimana awal mula Mas Dolan bisa menjadi konten kreator? Coba dong Mas perkenalan dulu nih ke Tribuners, sekali aja ada yang belum tahu ya siapa sih Mas Dolan, asalnya dari mana, terus saat ini kesibukannya ngapain sebelum kita bahas ngobrol-ngobrol lebih jauh nih. Gitu. Oke, sebenarnya tuh awal mula untuk ngonten itu sebenarnya iseng-iseng aja. Cuman dulu itu kayak aku kan sebenarnya jurusannya pariwisata Kak. Jadi aku tuh lulusan pariwisata yang kuliah di Jogja. Jadi aslinya aku tuh dari Lampung, terus merantau kuliah di Jogja. Nah pas lulus itu, kebetulan pas aku lulus itu pandemi. Dan sektor pariwisata pas itu kan lagi anjlok banget tuh. Kayak bener-bener aku apply beberapa pekerjaan itu, tidak ada yang masuk gitu. Nggak goals untuk dapat pekerjaan itu gitu kan. Terus aku muter otak gimana ya, kan aku tuh jurusannya pariwisata dan dari dulu tuh emang suka main gitu. Sebenarnya itu iseng-iseng aja karena dulu tuh banyak orang yang nanya abis lulus tuh kayak pasti itu bebannya itu banyak gitu nggak sih? Kayak bener-bener pertanyaan dari kanan kiri itu seperti itu. Nah, aku tuh cuma iseng-iseng aja. Oh enggak, aku sekarang lagi ngonten-ngonten aja. Padahal tuh sebenarnya cuma menutupi untuk karena saya tuh belum dapat pekerjaan gitu sih dulu tuh. Nah, akhirnya ternyata malah dari iseng-iseng itu sampai sekarang yang bisa bisa dibilang menghidupiku sampai sekarang ya dari udah menghasilkan uang dari konten itu gitu. Nah ya, alhamdulillah ya Mas ya, termasuk Nah, memanfaatkan sesuatu hal di waktu luang gitu ya Mas. ya Sampai sekarang konsisten. Berarti terhitung dari berapa tahun nih Mas jadi konten kreator mulai merambah ke TikTok? Juli 2021. Oh, Berarti berarti belum ada 1 tahun. hampir ya Mas dong, hampir setahun. Hampir mau setahun. Oh iya, 1 bulan lagi. Juli 1 bulan. 2022, 1 tahun Kak. Nah, konten pertama banget awal dibuat itu tentang traveler juga, Mas. Iya sama, aku memang dulu tuh suka traveling, tapi itu untuk konsumsi pribadi, bukan untuk di-sharing ke publik gitu loh Kak. Kayak ya udah kamu suka traveling, tapi itu nggak bikin konten untuk umum. Nah, dari dulu emang suka traveling, terus pas itu ada satu video yang booming banget, akhirnya aku mutusin kayaknya bener-bener deh ini bisa jadi ada bisa dibilang kayak menurut aku ada masa depan di situ gitu. Jadi berawal dari iseng buat sampai sekarang tetap konsisten ya Mas ya. Ya. Ya alhamdulillahnya membuahkan hasil juga. Nah ini kan Mas Dolon kan spesifikasinya lebih traveling daerah Jogja ya Mas ya.
Kenapa milih Jogja sebagai tempat buat konten gitu? Oke. Sebenarnya tuh aku tuh pengennya tuh nggak cuma di Jogja sih, sebenarnya seluruh Indonesia. Tapi pada saat itu kan pandemi ya Kak. Pas aku mulai konten tuh masih COVID ini masih bener-bener ini dan aku masih di Jogja, itu sih alasannya. Tapi banyak alasan juga karena kota Jogja itu bener-bener super lengkap gitu. Iya. Memang aku tuh lebih suka ke alam gitu kan. Banyak banget alam-alamnya itu di Jogja tuh kayak dari gunung, sungai, pantai, semuanya itu lengkap gitu loh. Dan menariknya Jogja itu nggak cuma alamnya aja, tapi itu kayak budayanya, makanannya, bahkan juga kopi-kopi shop itu kayak kafe-kafe yang lucu itu banyak banget di Jogja. Banyak gitu. banget, iya Mas. Dan hotel pun, hotel-hotel yang unik juga banyak banget di Jogja gitu. Jadi kayak paket lengkap. Kayak aku bisa dibilang aja konten di Jogja itu nggak ada habis-habisnya, Kak. Kak, betul aku juga alumni orang Jogja loh. Dulu aku tuh sempat kuliah di Jogja juga, di salah satu universitas. Nah, emang waktu ninggalin Jogja itu kerasa berat banget karena Jogja itu semuanya komplit. Pun ninggalin kayak pengen banget balik ke sana lagi nggak sih, Mas? Bener-bener. Bikin nyaman banget nggak sih? Iya, dari segala kayak nggak rela halnya. untuk ninggalin Jogja. Sebenarnya juga Jogja kan banyak banget yang diekspor, bahkan yang belum kita tahu ya, Mas ya? Iya, banyak banget. Kalau nggak salah juga di konten Mas Dolan itu pernah nemu hidden place gitu di Kulon Progo ya Mas ya. Nah itu tuh Bener. lama yang ada mercusuarnya itu ya Mas. Mercusuar itu. Kita menemukan itu tuh gimana Mas ceritanya? Sebenarnya tuh aku kesasar pas itu, beneran kesasar gitu Kak. Jadi aku kan orangnya tuh memang suka explore gitu. Nah pas itu tuh sebenarnya tuh ya udah kayak kesasar gitu loh di perkampungan gitu. Terus tapi ngelihat ada mercusuar gitu. Aku tahu kalau mercusuar tuh pasti arahnya pantai kan. Pasti itu pantai nih gitu. Terus itu udah sore gitu. Kayak umpamanya kayak lo nggak kesan, ini kan udah kesasar, mendingan udah kesana pindah haluan gitu loh. Terus habis itu ternyata malah aku dapat best moment di sana, bener-bener sunsetnya secantik itu. Tapi kabarnya habis videoku naik, mungkin karena itu lewat perkebunan kan, itu pas teman-teman followers aku ke sana udah nggak boleh, kayak memang nggak boleh untuk akses umum gitu loh. Memang cuma untuk warga sekitar, mungkin alasannya juga karena itu tuh lewatin perkebunan warga ya. Pasti kalau umpamanya banyak orang yang ke sana bakal rusak kebun warganya di situ. Mungkin alasannya juga gitu sih. Karena aku memang itu sengaja bukan karena aku ke sana, tapi itu kayak bener-bener nggak sengaja terus nemu tempat itu gitu. Perkebunannya kalau nggak salah semangka gitu nggak sih Mas? Betul, perkebunan semangka pas saat itu. Itu emang bener-bener nyasar, nggak takut kesasar gitu maksudnya tuh, nggak takut nanti lupa jalan arah pulang atau gimana sih Mas kok bisa ngide gitu? Sebenarnya aku tuh malah suka nyasar-nyasar sebenarnya, kayak menemukan hal yang baru, kayak pengalaman kayak seru aja. Cuman aku yakin ya bisa lah pulang, Mas, kan masih di air yang masih Jawa gitu loh. Jadi aku masih nggak takut gitu. Tapi emang sebelumnya berarti waktu mau ke Kulon Progo menemukan tempat itu mau di mana sih letak mercusuarnya, mau mencari itu Mas berarti? Sebenarnya aku tuh mau ke ini loh, mau main ke Kebumen, bukan apa, tapi tuh maps-nya itu arahinnya disasarin gitu loh Kak. Udah nggak, kan tahu nggak sih fun fact kalau aku tuh sebenarnya nggak bisa ngapal jalan. Jadi Mas Dolan itu memang jalan-jalan kemana-mana kan. Cuman aku tuh andalannya tuh pakai Google Maps. Nah pada saat itu tuh nggak tahu kenapa kok bisa diarahin ke kebun warga gitu, yang arah situ gitu. Tujuanku tuh ke Kebumen gitu loh. Tapi itu kayak mungkin jalan singkat gitu kali ya, aku nggak tahu juga sih. Pokoknya gitulah intinya. Berarti kesasarnya membuahkan hasil ya Mas ya? Ya tapi kadang tuh malah kalau nyasarku tuh kayak nyasar yang estetik gitu loh. Bukan nyasar yang serem gitu ya, atau apa enggak. Tapi itu kayaknya memang udah di plan, kayaknya aku suruh ke situ gitu kali ya. Gitu. Dan itu tuh tembusnya ke pantai mana sih Mas? Itu tuh kayaknya pantai, setelah aku baca-baca ternyata itu Pantai Karangwuni. Oh, wah, Pantai Karangwuni Kulon Progo gitu. Biasanya di Kulon Progo itu yang terkenal tuh pantai yang ada beton. Pantai Gelagah. Oh iya Mas itu. Ya, Pantai Gelagah yang ada pemecah ombaknya ya kayak. Ya itu Mas. Tapi kebanyakan beda nggak sih Mas antara pantai di Kulon Progo sama Gunung Kidul? Beda nggak? Dong. Bedanya kalau Kulon Progo itu pasirnya hampir sama kayak Bantul, pasirnya hitam. Kalau di Gunung Kidul itu pasirnya putih.
Nah kalau di Gunung Kidul ke pantai yang pernah didatangin tuh pantai mana Mas? Aku pernah ke Kesirat waktu itu Mas. Oke, Capek oke. banget itu. Padahal Pantai Kesirat itu aksesnya yang lebih mudah loh Kak, dibandingin pantai-pantai yang lain. Oh Dan iya. kalau Pantai Kesirat itu sama apa dari kota lebih dekat gitu. Nah kalau aku ke pantai-pantai Gunung Kidul memang belum semuanya, cuman aku memang lebih suka yang pantai-pantai sebenarnya nggak umum gitu loh. Tapi kalau yang umum tapi menurut aku bagus ya nggak apa-apa gitu. Nah aku pernah paling itu ke Pantai Serakung, itu tuh bener-bener hidden gitu loh. Dan jarang orang yang kesana. Dia itu memang kayak, dan cantiknya itu dia tuh kayak memang sempit gitu, kayak kalau dari atas gitu cakep banget. Hmm. Selain Pantai Kesirat, di Ombo Mas Dulon udah pernah? Kalau Pantai Wedi Ombo aku enggak, belum. Kenapa coba? Karena orang-orang pasti Uh, sudah tahu pantainya. Pokoknya intinya iya, kalau iya, maunya iya sih Mas, pantai bener. kayak pantai-pantai yang ya udah orang kan udah tahu ngapain aku ini. Mungkin nanti suatu saat kalau saya sudah kehabisan yang tersembunyi baru saya yang kamen-kamen gitu. Boleh explore yang emang belum orang Aku lain lebih tahu ya Mas ya. bener, aku lebih suka explore yang kayak aku tuh merasa kayak ya kan orang-orang udah pernah ke situ ngapain gitu. Iya Tapi sih. kalau tempat itu bagus banget dan menurut aku itu ya aku tetap kadang aku memang juga oh ternyata emang bagus ya makanya orang suka ke situ pas aku datang gitu ya. Tapi karena aku tuh kayak ada tantangan kan aku sukanya tuh yang hidden yang tersembunyi yang jalanannya tuh kayak butuh effort banget lah gitu. Nah, sejauh ini yang Mas Dolan menemukan tempat hidden place itu di mana aja sih Mas? Selain yang tadi di Kulon Progo itu? Ini yang di Jogja. Yang di Jogja, khususnya di Jogja. Yang hidden ya kalau sebenarnya bukan hidden sih sebenarnya. Sebenarnya jujur kalau bisa dibilang Kak tempatku mungkin hidden bagi orang yang nggak suka traveling. Maksudnya Oke, ya iya. jarang traveling ke alam. Tapi sebenarnya itu hal umum bagi para traveler yang suka banget eksplor alam. Jadi itu untuk komunitas kita yang memang suka travel alam itu hal yang umum. Tapi bagi mungkin buat orang yang bukan Jogja atau orang Jogja yang memang jarang banget eksplor alam, itu hidden gitu, tersembunyi gitu. Nah, kalau itu ada yang di Bantul nanti pas musim panas bagus banget. Itu yang di Kedung Jati di daerah Selopamio sana. Itu Kedung cakep banget Jati. buat Ada apa emang di itu sana? tuh air sungai gitu. Sungai terus view-nya perbukitan batuan gitu dan itu mirip banget perbukitannya kayak di Thailand. Vibes-nya itu kayak bener-bener bukan di Jogja. Maksudnya vibes-nya aku merasakan kayak karena aku pernah ke Thailand kan dan apa menurut aku itu mirip gitu. Ngingetin aku sekilas gitu. Tapi kayaknya asik ya Mas ya, iseng jalan-jalan terus tiba-tiba menemukan tempat yang emang belum pernah dijelajahi orang lain. Jadi kayak gila, ternyata sebagus ini gitu loh Mas pemandangannya. Bagus banget emang ya, seru. Nah biasanya nih Mas kalau buat satu konten itu referensinya dari mana sih Mas? Yang dari tadi emang ide dari kesasar atau dari temen atau bahkan sosial media? Sebenarnya itu mostly itu dari dulu tuh sosial media sih. Cuman aku memang risetnya bukan langsung pada saat tahun ini gitu. Butuh waktu yang lama. Kayak mungkin aku kan masuk di Jogja itu dari 2017 sudah di Jogja. Nah, aku tuh memang sudah suka explore awalnya. Suka explore dari tahun 2017 sampai tahun ini gitu. Jadi aku agak tahu tempat-tempat yang memang agak tersembunyi dan jarang orang datengin dan nggak rame gitu. Nah itu tapi sumbernya sebenarnya ya sosial media. Tapi aku ngumpulin tempat-tempat itu dari dulu, dari 2017. Dan aku memang sudah pernah, kadang tuh tempat-tempat itu udah pernah aku kunjungi dan aku tahu best momennya kapan. Itu sih Kak. Oke, berarti dikumpulin terus nanti baru Dikumpulin. kesananya nanti ya Mas ya? Di bucket list dulu. Dikumpulin, benar-benar. Seru juga ya Mas. Nah, di antara semua yang pernah Mas Dulan kunjungi, mana nih tempat terindah yang nggak pernah terlupakan gitu? Yang paling berkesan gitu. Pengen ke sana lagi gitu. Aku, boleh di luar Jogja nggak? Boleh Kak Mas, boleh. Aku tuh di luar Jogja sebenarnya yang paling berkesan itu pas aku ke Jawa Timur. Ada satu lapangan, itu cuma lapangan doang. Kayak lapangan yang menurut aku lapangan yang terestetik yang aku temuin selama ini gitu. Kenapa? Soalnya itu di lapangan itu ada 2 pohon di samping-samping ini, terus tengahnya itu view gunung. Nah itu Gunung Budek, itu ada di Tulung Agung. Tulung Agung, Jawa Timur. Itu yang paling berkesan, karena pada saat itu aku tuh cuma sepedahan gitu. Aku tuh tempat temanku pas itu. Aku naik motor dari Jogja ke Tulung Agung pas itu. Makanya itu memorable banget.
Jauh karena banget aku ya, Mas. berani banget motoran, pakai modal maps, gue nggak tahu jalan, aku nggak tahu jalan gitu, terus pakai maps aja. Nah aku pas itu karena temen aku sibuk, lagi ada sibuk kepentingan nggak bisa nemenin aku, jadinya aku minjem sepeda, terus aku tuh nggak tahu arah atau apa, aku cuman ke arah, katanya sih di arah Gunung Budek itu emang view-nya bagus. Terus aku nemu ada lapangan itu, dan lapangan itu estetik banget, dan aku suka banget. Dan itu juga yang buat aku di Instagram naik banget. Itu views-nya sampai 4,6 juta Loh, di di TikTok. TikTok. Oh, di TikTok ada, Video. Mas. Oh, tuh beda Kalau sama di yang TikTok ada, di TikTok ada. ada. Di TikTok juga konten pertama aku yang naik juga sebenarnya di Jawa Timur. Oh, oke. Bukan di Jogja malahan. Itu belum dipin di TikTok Mas Dolan ya, kalau nggak salah. Nggak aku pin Oh soalnya itu iya, aku udah lama banget kepo Kak. soalnya. Udah lama banget. Soalnya di pin tuh yang dari yang tadi Hidden Game yang di Kulon Progo Yang di sama Kulon Progo sama yang di 7,8 itu yang di Malang juga. Jadi abis dari Tulung Agung aku ke Malang. Itu ceritanya gitu. Tapi yang paling berkesan aku memang cuma lapangan itu. Karena menurut tuh gila ya, lapangan aja bisa seestetik gitu loh, kayak aku merasa kayak pengen tinggal di situ, tiap sore datang ke situ, piknik di situ gitu. Seru banget kayaknya. menemukan lapangan yang tidak biasa ya Mas ya. Tapi itu Iya emang benar. lapangan difungsikan buat sepak bola gitu-gitu ya Main Mas. sepak bola juga dan kayak gitu. Bahkan lapangan doang aja estetik ya Mas ya. Estetik. Soalnya tuh depan lapangan itu sawah gitu loh Kak, sawah. Oh, Terus oke. ini ada 2 pohon. Nanti bisa dilihat aja di IG ku, aku pin sih. Nanti bisa dilihat. Eh, Itu tuh benar-benar cantik banget. Secantik itu. Aduh, jadi penasaran nih seperti apa gitu. Nah, tadi berarti sejauh ini Mas Dolan tuh pernah berkunjung yang paling jauh itu baru ke Jawa Timur aja atau pernah ke tempat lain? Paling jauh, kalau paling jauh negara lain ya Thailand. Oh, Tapi kalau bahkan Thailand udah pernah Mas? Thailand karena aku student exchange dulu. Oh, ya. Terus abis itu, tapi aku cuma ke Phuket. Phi Island sih paling berkesan dulu. Terus kalau di Indonesia paling berkesan aku pernah ke Nusa Penida, Bali. Itu aku ngiseng-ngiseng aja. Enggak sih, aku dulu stres skripsinya, healingnya 1 bulan ke Bali. Mantap. Itu sambil ngerjain skripsi nggak Mas? Atau full Enggak, healing? Oh, full healing. lagi bener-bener lagi tahu nggak sih stagnan gitu loh, kayak Iya, capek pasti. mikir gitu. Terus habis itu 1 bulan di Bali lah gitu. Terus itu hari terakhir aku tuh kecelakaan juga di Bali, kayak jatuh gitu. Oh Karena iya. di Bali tuh banyak itu anjing kan Kak. Kaget aku lewat gitu kan, mana jalannya itu pasir gitu kan. Terus itu lutut. Aku masih ingat lututku tuh ini masih bekas ini. Lututnya bekas gitu. Itu luka di situ, tapi aku tuh itu hari terakhir mau dibalikan. Tapi tuh aku pengen banget, udah bucket listku tuh pengen ke pantai Kelingking, Nusa Penida ya. Nah, terus habis itu aku tetap nekat. Aku tuh nggak ada siapa-siapa di sana, sendirian. Sendirian. Ya, sendirian. Kemarin liburannya sendirian Mas healingnya? Ya kebanyakan aku sendirian. Mantap, berani ya Yang Mas? di Tulung Agung juga sendirian. Kalau yang di Bali juga aku sendirian selama 1 bulan. Cuman dulu aku belum konten-konten gitu, kayak cuman kebutuhan pribadi gitu. Nah terus abis itu pokoknya aku masih ingat, aku tuh kakiku tuh jalannya pincang gitu, tapi aku tetap nekat untuk explore ke Nusa Penida dengan kebegoan aku yang nggak bisa ngapal jalan dan arah, pakai maps di sana, mapsnya nggak ada sinyal. Gunung Kidul lah bisa dibilang, yang arah-arah pantai sana gitu loh Kak. Tetap berusaha nanya warga sekitar ya. Dan aku tuh kan nggak ngerti bahasa Bali ya. Mereka tuh bahasa Indonesianya tuh bukan bahasa Indonesia. Jadi tuh masih kental bahasa Bali gitu loh. Balinya, iya. Orang dimengerti ya pasti. Di mana ini? Aku pokoknya kesasar di Nusa Penida, tapi paling seru sih itu. Terus akhirnya bisa balik Mas, bisa balik nggak ke penginapan atau? Bisa. Bisa. Untungnya itu kayak aku tetap masih bisa gitu, dan aku masih bisa ngunjungin aku 1 hari, dan itu kan nyebrang dulu kalau dari Bali, naik speedboat nanti ke Nusa Penida. Nah aku bisa ke pantai Kelingking sama Angel Bilabong sama ini pantai Diamond gitu. Kesasar sekaligus ketemu pantai indah ya Mas ya. Itu sebenarnya nggak sesar ketemu pantai indah, memang tujuannya ke sana, tapi menuju ke sana kesasar, soalnya aku nggak tahu medannya. Karena itu tuh pokoknya kayaknya kalau nggak salah tuh dari barat timur gitu loh, beda
haluan gitu. Haluan. Seru juga ya Mas ya. Nah, berarti sejauh ini Mas Dolan kalau buat konten selalu sendiri Mas atau ada tim yang membantu mungkin atau teman gitu? Kalau sebenarnya kebanyakan mostly 80% sendiri. Cuman kalau umpamanya aku tidak bisa menghandling karena aku kadang butuh temen atau nggak bisa nge-handle sendiri, aku biasanya ngajak temen gitu. Kalau misalnya sendiri nggak susah Mas, terutama footage-nya, apalagi yang Mas Dolannya kelihatan gitu? Aku pakai tripod, jadi agak mudah kalau di alam ya. Cuman kalau agak susah tuh makanya aku bilang agak susah, butuh teman, itu kalau biasanya indoor. Karena di indoor itu menurut aku tuh harus presisi, harus gimana, nah aku kurang bisa itu. Jadi kalau umpamanya aku di alam bebas, mau ngonten apapun, aku sendirian masih gas-gas aja. Cuman kalau umpamanya di indoor, kayak bener-bener kayak harus proporsional kayak nge-shootnya itu, aku memang agak nggak bisa gitu. Serba sendiri, berarti ya apa-apa sendiri pakai bermodalkan tripod sama handphone doang ya Mas? Betul. Nah, agak kerepotan nggak sih Mas Dolan kayak gitu? Sebenarnya ya repot sih, tapi suka aja sih, seru gitu, kayak Pasti sih. mengasihkan setiap ya setiap kesulitannya tuh kayak seru aja gitu. Kayak bolak-balik ambil tripod, kayak menurut ya capek, tapi tuh capeknya itu beda, capeknya tuh kayak capek bahagia gitu loh. Ya. Karena nanti kebayar sama pemandangannya atau view tempat yang ditujukan ya Mas ya. Betul kayak di situ tuh. Nah, Kayak sayang aja nih view bagus nggak aku kasih tunjuk sama kalian gitu kan, iya. followers Tribuners atau followers aku gitu. Jadi orang lain juga bisa menikmati ya Mas ya. Betul, kayak aku tuh suka banget untuk share, sebenarnya tuh aku suka share kebahagiaan dolanku, kebahagiaan travelingku gitu, intinya gitu. Pantas Makanya nama Mas dolan Dolan. aja ya. Mas Dolan. Oh, berarti Dolan kan bahasa Jawa ya Mas ya? Betul, artinya main, traveling, jalan-jalan. Sebenarnya itu sebuah doa sih, kayak Dolan. ya, Mas yang kerjaannya dolan aja, maksudnya setiap hari berbagi kebahagiaan dolannya ke orang-orang gitu, walaupun secara online ya, virtual. Gitu. Berarti Mas Dolan kan udah lama nih di Jogja, udah bisa bahasa Jawa dong Mas? Bisa. Sakit, pulau sakit. Oh enggak. Yeah. Aku juga orang Jawa kok Mas aslinya. Oh enggak. Pulau juga orang Jawa, cuman memang Jawanya tuh karena aku tuh di Lampung kan, transmigran gitu, jadi Jawanya bahasa Jawanya masih bisa, cuman aku bahasa yang kasar ya, bukan bahasa yang halus gitu loh. Makanya aku jarang ngobrol di Jogja itu, kayak aku merasa tidak sopan karena aku tuh nggak bisa bahasa yang halus gitu. Mendingan makanya aku menggunakan bahasa Indonesia gitu. Iya, formal ya Mas ya, biar lebih. Soalnya takutnya menyinggung gitu bahasa Jawa, kecuali kalau yang seumuran gitu kan. Bahkan juga bahasa Jawa itu ada yang beda loh Mas artinya. Iya kan, tiap daerah. Takutnya nanti salah arti kan. Salah arti gitu kan. Nah, kalau sepanjang Mas dulu jalan-jalan ke sana kemari, bikin boros nggak sih Mas? Kan pasti ini perlu biaya kayak bensin, makan, tiket masuk, dan lain-lain. Betul. Bikin boros sebenarnya itu bisa dibilang ya manage uangnya aja sih yang pintar-pintar. Kayak aku tuh memang boros. Aku manage-nya gini biasanya Kak. Memang aku tuh boros untuk traveling dananya. Cuman biasanya aku tuh mengurangi budget yang lainnya. Mungkin untuk konsumsi baju yang aku tuh pasti beli bajunya yang bisa bertahan lama banget untuk beberapa ke depan gitu, jangka panjangnya. Jadi aku tuh hemat untuk budget untuk baju-baju atau konsumsi yang kayak gitu. Karena aku tuh lebih suka uangnya itu aku bisa dibilang belanja experience ya. Kayak uang yang aku punya itu banyak dananya habis ke pas traveling gitu. Karena aku lebih suka investasi mencari experience itu, karena itu kadang tuh pengalaman tuh nggak bisa dibeli gitu. Iya, aku setuju sih Mas. Berarti sejauh ini nggak masalah, yang penting nggak masalah. Bahagia ya Mas ya. Benar. Tapi sebenarnya tuh kalau aku bisa bilang, sebenarnya aku tuh nggak boros untuk traveling. Bahkan kadang tuh sebenarnya yang budget paling mahal tuh makan sebenarnya. Kalau traveling itu sebenarnya kalau kalian traveling itu kan sesuai gaya kita ya. Kalau traveling di alam jujur kalian tuh cuman apalagi kalau di Jogja, kalian cuman kadang tuh cuman perlu bensin aja. Sama udah gitu. Intinya gitu sih. Tiket masuk kadang kalau aku hidden gem kan, aku tuh makanya kan suka hidden gem. Selain dia gratis, tiketnya gitu, kalian gratis cuman bayar parkir doang, dan tiket di Jogja itu kebanyakan wisatanya tuh murah-murah kok. Kalau alam ya, kisaran paling di bawah 10.000 semua kok.
Iya, 5.000 tiket masuk cuma Ya, 5. jadi itu nggak boros menurut aku. Mungkin menurut aku orang bilang boros tuh mungkin karena pas kamu traveling itu gayanya berbeda. Mungkin travelingnya, tapi nggak apa-apa kan itu sekali-sekali. Cuman kalau aku kan memang tiap hari dolan aja ya, kalau mewah-mewah ya sidamu gitu kan. Apa namanya? Jadi bangkrut gitu. Pinter-pinter manage aja gitu. Biasanya kalau Mas Dulan buat konten itu dijadwal nggak Mas? Kayak misal besok kesini nih, besok kesini, atau gimana sih biar bisa hemat gitu? Jujur sebenarnya aku tuh nggak pernah jadwal gitu karena aku tuh kebanyakan di alam ya. Karena alam itu tidak bisa diprediksi dan biasanya itu aku setiap bangun pagi baru kepikiran hari ini mau dolan kemana ya gitu. Jadi bangun pagi itu aku bangun baru memikirkan mau kemana, jadi nggak dijadwal gitu loh Kak. Mungkin karena apalagi karena aku mostly kan masih di Jogja. Karena sebenarnya aku tuh di Jogja itu udah berkali-kali, kayak kadang ada yang sampai 18 kali aku ke tempat itu karena kan udah lama ya di Jogja. Kayak Candi Abang aku udah pernah 18 kali ke sana kayak gitu. 18 kali. Iya. Kok Mas Dula nggak bosan? Enggak, soalnya umpamanya kalau emang tempat itu tuh bagus dan menurut aku memang enjoy, karena mungkin aku bukan tipe orang ya, walaupun konten itu nggak cuma foto-foto atau video aja, aku tuh pasti enjoy the moment di tempat itu. Dan menurut aku kalau tempat itu nyaman banget buat enjoy ataupun healing buat aku sendiri, Nggak gitu, masalah. aku nggak masalah mau revisiting berapa kali. Dan momennya pasti akan berbeda. Jujur 18 kali pun itu memiliki momen yang berbeda-beda gitu. Momennya itu seperti apa Mas? Misal lihat sunset atau gimana? Momen itu bisa aja kamu pas datang ke sana itu pas dapet langitnya yang cerah banget, atau pas lagi nggak cerah, atau lagi pas sunrise-nya cantik banget, atau pas sunset-nya, kayak gitu sih Kak biasanya. Kalau enggak, pada saat itu datang kesekian kalinya kamu nggak sendiri tapi sama temen gitu, sama orang beda lagi itu yang aku maksud. Karena momen itu beda-beda gitu. Tapi aku belajar dari Mas Dolan ini kayak secara nggak langsung kayak nggak apa-apa ke tempat itu asalkan momennya pasti bakal beda gitu. Jadi secara nggak langsung biar kayak nggak bosen sama tempat itu gitu. Enggak, ya. Sebenarnya kalau umpamanya sebenarnya semua tempat itu kalau kamu datengin revisiting, kalau kamu suka, aku yakin bakal beda momen. Kayak kadang tuh momen yang kamu dapat di awal tuh tidak akan sama, tidak bisa diulang lagi gitu. Oh iya, iya sih, aku setuju sih Mas. Pasti momennya bakal berbeda walaupun tempat Beda banget. sama ya Mas ya. Yes. Oke, 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 aku setuju sih. Oke, setuju. Nah, ada nggak sih Mas pengalaman menarik nih sama membuat konten? Mungkin ya tadi kesasar atau apalagi ada hal menarik lainnya nggak Mas? Tapi kalau aku menarik akhir-akhir ini sih mungkin karena dulu tuh kayak beda gitu kan. Mungkin karena sekarang mungkin Mas Dolan agak lebih dikenal mungkin ya. Kadang aku tuh kayak masih belum siap gitu di jalan gitu. Mungkin karena bajuku yang ikonik, karena bajuku kan itu aja. Aku tadi bilang karena mungkin aku hemat budget di baju, karena aku juga pakainya bajunya itu aja gitu kan. Kadang mix and match kayak pakai vest mungkin di jalanan gitu. Iya. Kadang tuh ada yang manggilin gitu kan, Mas Dolan gitu kan. Kayak aku tuh masih kaget, masih shock gitu. Oh iya gitu kan. Lebih lucu lagi pas aku masuk Indomaret. Pas itu aku lagi explore Bantul nggak salah. Nah aku masuk Indomaret, itu papasan gitu loh Kak. Ini kan Terus? pintu Indomaret gitu loh. Ini papasan sama ibu-ibu, terus dia bilang, Mas Dolan ya. Gitu kan. Itu aja sih, aku masih belum kayak pengalaman menurut aku kayak itu hal yang baru aku dapetin baru-baru ini gitu, kayak masih belum siap gitu. Kadang juga pas aku piknik di lapangan juga tiba-tiba ada yang manggil gitu. Kayak mungkin karena basicnya aku alam, pokoknya kalau ke alam juga mungkin orang-orang udah kenal aku gitu kan. Mungkin mereka juga interestnya ke alam gitu sih. Itu sih. Tapi seneng nggak sih Mas jadi makin dikenal secara nggak langsung kayak wah Sebenarnya aku tuh ya ini Mas suka Dolan gitu gitu. kan, ya seneng gitu, seneng. Oke. Cuman Kenapa? kadang tuh ya aku tuh nggak tahu kenapa kayak punya apa agak bingung bersikap, masih belum bisa gitu kayak karena aku mungkin introvert kan kayak, tapi aku biasanya berusaha untuk tetap ini kan welcome kan, karena memang ya mereka kalau minta foto ya foto gitu kan. Seneng sih kayak Dia minta foto juga Mas? ada pernah juga pas Mantap. di Klaten juga, pas explore Klaten juga pernah. Tapi mostly kenapa ya aku nggak tahu, yang kebanyakan itu ibu-ibu ya. Nggak tahu nih Kak, ini aku apakah fans-fansku itu ibu-ibu gitu, nggak apa-apa lah ya. Gak Berarti apa-apa. saya menghibur ibu-ibu kali ya, mungkin konten-konten alam memang mungkin kan Disukai disukai semua orang ibu-ibu. kan. Wah Nggak Mas apa-apa. Dolan, ada ibu-ibu panggil. Ya kan itu pas papasan di Indomaret loh kayak.
foto dong mas kayak gitu ya mas jalannya. Boleh montir, biasanya izin sih mereka, baik-baik kok di sini. Minta foto. Ya boleh dong. Seneng Anjir. pasti sih, kayak berasa dikenal gitu secara nggak langsung ya mas ya. Ya kayak dulu tuh kayak merasa dulu kan ya, tapi tuh aku sebenarnya lebih suka nggak dikenal sih, tapi ya mau gimana lagi kan, konsekuensi kan, kayak Suka kayak buat lebih bebas konten. aja kalau nggak dikenal tuh kayak bebas aja gitu. Sebenarnya aku kalau nggak sukanya tuh umpamanya orang tuh cuma ngeliatin doang, kayak gue tuh nggak tahu kalau dia itu nggak ngomong atau nggak nyapa gitu kak, Tapi kayak cuma ini liatin. tuh ya cuma ngeliatin gitu kan, kayak ini kalian ngapain sih ngeliatin, kayak Iya. apa gitu, maksudnya bingung kita mau ngapain juga nggak ngerti gitu, nggak ngerti gitu. Ngapain liatin mbak ngomong gitu ya mas ya. Kan jadi bikin apa ya kayak gitu. Cuek aja. Iya. Seru juga ya mas ya, ya ampun. Seru Nah, seru seru. itu kan pengalaman menarik ya mas ya, sama pernah didapetin sama jadi konten kreator. Kalau pengalaman mungkin nggak enaknya ada nggak sih mas, atau nih pernah mengalami kendala sama membuat konten? Kalau kendalanya itu pasti cuaca sih aku. Hmm. Aku biasanya kalau, tapi aku sekarang udah meminimalisir cuaca, meminimalisir untuk tidak terjadi lagi gitu kan. Kayak kadang tuh pernah yang kayak ke alam itu ya mendung terus zong terus akhirnya nggak aku kontenin, karena menurut aku memang semua tempat itu bagus, tapi tuh kalau waktunya kamu datang nggak tepat ya nggak bakal bagus gitu kan. Iya, iya. Nah itu sih. Nah minimalisirnya aku biasanya itu ngecek kalau umpamanya cuacanya udah mendung atau apa, aku tuh pasti ngecek dulu, aku bakal nggak pergi gitu loh kak. Aku Hmm. mendingan nggak pergi, karena aku tuh memang pecinta langit biru. Jadi itu kalau umpamanya langitnya Aduh. nggak biru gitu, kayak nggak ada semangat untuk konten gitu. Walaupun kayak mendung ya masih oke-oke aja sebenarnya. Tapi aku Tapi tuh tetap kayak beda. Iya, pas bener. aku nggak, aku mendingan tidur aja hari ini kalau umpamanya mendung gitu. Iya. Jadi mas tidur dulu. Ngaruh ke suasana juga nggak sih Mas, kalau misalnya langitnya mendung, kayak bikin fotonya pun juga hasilnya beda, iya nggak sih Mas? Beda. Hmm. Cuman sebenarnya juga ada beberapa tempat yang sebenarnya mendung itu tetap bagus sih. Hmm. Cuman aku memang mungkin ada preferensi yang lebih suka langit biru gitu. Oke. Mas, coba dong Mas, ini kalau pengen main ekspor ke Solo mungkin. Aku sekarang Ya, lagi di Solo ini, iya. oke ya. Aku sekarang Aku lagi di sering Solo, aku Tawangmangu. sering ke Solo. Mm-mm. Aku sering ke Solonya ngapain coba? Ngopi doang. Aduh, malah ke kafe ya Mas ya? Aku aku suka banget ngopi di Solo sama beberapa jajan sih, biasanya kulineran kalau aku di Solo. Di Naik mana trek Mas KRL biasanya? kan. Iya, Naik kayak naik KRL. KRL-an, iya Ya bisa. enak banget. Kalau pengen kuliner jajanan itu bisa tuh Mas di dekat Stadion Manahan kalau pengen. Tapi sekarang lagi di Pugar gitu, di Oke. relokasi. Bisa tuh kalau pengen mungkin. Siap. Mas harus nyoba ke Tawangmangu deh. Kalau kan deket tuh Jogja ke Solo. Lumayan tuh ke Ya. Tawangmangu. Insya Allah bakal kebayar deh Mas, pemandangannya bagus banget. Ya, aku udah pernah ketawa sih Kak. Udah pernah sebelumnya. Oke. Di mana Mas emang? Aku kalau ke Tawamangu pas itu pernah ke Mongkrang, sama aku suka juga ke Rumah Asiri, Museum Rumah Asiri Oh itu iya, suka. iya. Oh iya, tahu-tahu yang parfum ya Mas. Benar. Iya, minyak Asiri ya benar. Oh, minyak. Itu Museum Rumah Asiri Indonesia kan. Mhm. Seru banget ya Mas, ternyata udah berkelana kemana-mana. Iya, Kalau aku suka suka pergi-pergi gitu. Cuman kayak aku harus tempatnya itu kayak bener-bener yang menurut aku banget gitu loh. Gitu iya sih. sih Mas, harus pilih-pilih juga ya Mas, ini kita mau kemana gitu ya. Oke, nah balik lagi nih ke konten Mas Dolan, apa sih pencapaian terbesar Mas Dolan nih yang pernah didapetin selama jadi konten kayak kreator gitu? Sebenarnya pencapaian terbesarku ya menurut aku sih ya sekarang, dulu tuh kayak aku cuman ngonten itu ya sebagai kesukaan aja tanpa menghasilkan ini sih, bukan menghasilkan uang gitu loh. Nah sekarang menurut aku ya aku udah bisa menghidupi diri sendiri dari hasil konten itu sih menurut aku pencapaian terbesarku sampai sekarang gitu sih kak. Pasti sih kayak hasil keringat sendiri ya Mas ya. Iya, kayak dulu tuh kan banyak yang ngeremehin kayak nggak mungkin lu tuh kamu tuh bisa jadi konten tuh ngasilin uang gitu, kayak banyak orang tuh yang kayak punya stigma kamu tuh mimpimu tuh aneh banget, dolan dibayar tuh gimana gitu, pokoknya banyak banget yang kayak komen gitu. Tapi kan aku tuh percaya apa yang aku mimpikan, kayak ya aku percaya apa yang aku inginkan itu dolan dibayar tuh pasti bisa. Hmm. Dan itu yang menurut aku sekarang pencapaian terbesar ya itu,
karena aku menghidupi diriku tuh ya dari dolanku aja gitu. Dolan Membahagiakan kebahagiaan dolanku ke orang-orang gitu. Mas Dolan membuktikan dari omongan mereka itu ya Mas ya. Yoi, sebenarnya aku tuh nggak pengen buktiin sih. Aku biasanya bodo amat sih. Cuman kayak lihat kan sekarang kok kayak gini gue. Pokoknya gitu intinya aku udah bisa nih kalian underestimate kayak gitu. Pokoknya intinya kalau punya mimpi apapun tuh ya, kalau kalian percaya, believing, kalau punya mimpi yang kalian udah kejar aja, konsisten aja gitu. Mungkin memang nggak secepat itu dan prosesnya itu memang nggak semudah itu. Pasti ada kesulitan-kesulitannya. Tapi aku yakin kalau kalian tuh punya mimpi yang benar-benar kalian tuh kayaknya tetap ngejar gitu loh, kayak kalian tuh tahu mimpi kalian dan kalian tuh tahu apa yang kalian mau, intinya itu sih gitu. Dikejar, harus dikejar ya Mas ya. Benar, ya. Luar biasa. Jangan dengerin kanan kiri, kalau Iya, dengerin kanan kiri langsung drop Anda. Nah, tapi Mas Dolan pernah dapat hate comment Mas dari konten yang Mas Dolan buat? Pernah? Mostly sih sebenarnya tuh kalau alam tuh mungkin positive vibes gitu ya. Cuma namanya juga netizen ya, banyak komentarnya tuh mungkin lebih ke, karena mungkin aku tahu sih sebenarnya Mas Dolan, emang aku tuh kan perawaannya tuh lebih ke feminim ya dari dulu gitu kan, kayak dari baju-bajunya atau apa, dan juga aku memang kalau suaraku tuh kan kayak gini gitu, suaraku tuh ya emang nggak bisa kayak suara yang cowok manly gitu ya, nggak bisa, emang suaranya kayak gini dari dulu gitu. Biasanya mereka komentarinnya bukan ke kontennya, malah ke suaraku sih, lebih fokus ke suara ataupun kayak biasanya gerak-gerikku yang lebih ke feminim gitu sih. Tapi kalau aku sih bodo amat sih. Ya emang dulu sih pernah sih Kak, kayak dulu tuh pernah kayak sedih gitu mendengar hal-hal itu gitu kan. Cuman mungkin aku udah berdamai dan mencintai diri aku sendiri. Yang penting selama ini aku tidak melakukan hal-hal yang buruk untuk orang lain, menginfluence orang tuh hal-hal buruk. Apapun diri aku seperti ini ya udah nggak apa-apa. Kalau kalian nggak suka tinggal skip aja gitu. Aku pikirnya gitu, udah gitu. Aku nggak mikir kayak aneh-aneh. Dulu sampai pernah drop karena aku kan voice over ya. Kadang tuh kayak orang tuh kalau pas voice over gitu mereka tuh pokoknya membahas tentang suaraku. Dulu tuh sampai down kayak nggak mau voice over lagi gitu. Tapi habis itu aku nyadar, ngapain coba dengerin orang-orang kayak gitu. Aku tuh kayak kadang tuh langsung berfokus ke, biasanya kalau kayak gitu aku nggak baca, aku lebih berfokus ke orang-orang yang lebih banyak lagi, orang-orang yang lebih suka kontenku, kayak lebih lebih menyukai itu dibandingkan hal yang negatif itu gitu sih biasanya. Oke, tapi secara nggak langsung juga Mas Dolan itu punya ciri khas tersendiri Mas dari itu gitu. Betul. Ya, jadi kayak emang buat apa dengerin orang yang ngebuat kita down kan? Gitu. Tapi setuju Mas. Dan bahkan tapi sampai sekarang tetap eksis ya Mas ya, nggak peduli omongan mereka yang bikin kita down. Ya ngapain sih bodo amat nih gitu sih. Iya sih Mas, pastinya. Biasanya aku abaikan. Apalagi aku pun juga pernah punya pengalaman gitu sih Mas, apalagi kan di depan layar terus ya Mas ya, pasti komen sana ya gitu. Ya udah jadi resiko, jadi kayak ya udah buat apa ya, yang ada malah kita nggak berkembang ya gitu ya Mas ya. Nanti maju terus aja. Ya sih, setuju sih Mas. Wah luar biasa nih Mas Dolan nih. Nah terus kalau respon dari konten yang Mas Dolan buat gimana Mas? Terutama keluarga gitu. Kalau keluarga sih ya support aja sih, mereka ya pasti support gitu. Cuman aku tuh kadang itu kalau respon dari followers aku tuh kayak, oh ternyata di Jogja, biasanya mungkin baru tahu gitu, ternyata ada ya tempat yang sebagus itu, terus kayak gitu sih, kayak oh aku baru tahu ya tempatnya gitu. Ya ampun aku udah di Jogja lama tapi aku baru tahu, kayak gitu sih biasanya sih Kak, respon-responnya gitu. Dan alhamdulillah positif juga ya Mas ya, kebanyakan. Positif kok, banyak. Pasti sih. Makanya aku tetap semangat gitu, karena banyak juga yang mengapresiasi apa yang aku sharing gitu. Dan jujur sih Mas, konten Mas Dolan itu memanjakan mata sih. Kayak misal footage-nya itu tuh pas, menurut aku ya, aku sebagai penikmat konten Mas Dolan ya. Aduh, iya benar. Jadi kayak pas gitu loh Mas, misal footage pantai gitu kan. Nah Mas Dolan tuh bisa tahu tempat yang emang bagus, jadi kayak orang tuh tertarik, pengen kesini nih, kayak gitu. Menurut aku, jadi memanjakan mata banget, bagus sih Mas. Pertahanin ya Mas ya. Keren banget deh. Nah ini Mas, ada nggak sih Mas goal tujuan Mas Dolan nih dalam membuat konten ini, atau ada sesuatu hal yang pengen dicapai mungkin? Itu apa? Sebenarnya
untuk saat ini tuh ya itu aja sih sebenarnya, aku tuh pengen tetap sharing kebahagiaan dolanku atau travelingku kemana aja gitu. Nggak cuma di Jogja aja sebenarnya, pengennya tuh ya bisa dibilang ya ke seluruh dunia nanti kan, tapi prosesnya kan nggak semudah itu gitu kan. Sebenarnya aku tuh cuma pengen melalui platform dolan aja dimanapun itu tuh bisa sharing kebahagiaan dolan. Jadi tuh menularkan positive vibes, kebahagiaan main gitu loh, dan menularkan untuk orang-orang tuh mencoba untuk sesekali lah, nggak sering, untuk dolan atau traveling gitu. Pasti juga Mas Dolan kan udah banyak dikenal, pasti banyak yang pengen ngajak Mas Dolan juga nggak sih? Terutama followersnya, Mas, ayo main ke sini, main bareng mungkin gitu ya, Mas ya. Banyak sebenarnya. Oke. Nah nih Mas terakhir nih, wah udah nggak nyangka ya terakhir. Ada nggak sih tips dari Mas Dolan nih untuk para Tribuners yang ingin menjadi konten kreator atau video kreator nih yang baru mulai bikin konten biar makin semangat nih buat konten? Oke, untuk Tribuners yang pengen jadi konten creator atau mau memulai ya, itu sebenarnya itu pertama itu kalian interest-nya apa dulu. Kalian tuh sukanya apa dulu. Nah, itu intinya yang menjadi poin utama untuk konten. Nah, ketika kalian udah tahu apa yang kalian suka itu, jadi tuh kalian bikin kontennya tuh nggak cuma buat sebagai konten mati gitu loh. Tapi itu kayak ada rasa tulus hati dari kalian untuk nge-share itu gitu. Bedanya gitu sih. Dan pokoknya jangan nyerah, intinya tuh mulai aja. Kan aku nggak punya device yang memadai atau apa. Pokoknya intinya mulai aja dulu. Nanti beriring sejalannya itu, nanti itu semua akan, pokoknya gitu. Pokoknya jalan dulu aja kalau mau konten sih intinya. Gitu sih, Kak. Konsisten juga ya, Mas ya? Betul, konsisten. Mulai aja dulu, entah itu mulai aja dulu dan konsisten. Dan membangun apa yang kalian ingin share tuh menonjolkan apa. Bisa dibilang personal branding yang kalian ingin share tuh apa gitu. Kalau bisa pastinya juga kalau bisa kontennya yang negatif ya Mas. Iya, walaupun ya kalau memang sih di Indonesia ini apa namanya kebanyakan tuh kalau yang negatif cepet naiknya. Iya, cuman viral ya kayak Tribuners, aku yakin Tribuners dulu sini tuh orang-orang yang positif vibes. Kita tuh harus menyebarluaskan positif vibes ke orang, kebahagiaan dengan hal-hal negatif. Udah pusing hidup ini. Terlalu banyak hal-hal yang negatif ya Mas ya? Iya, gitu. Tapi nggak tahu kenapa orang-orang Indonesia lebih suka hal negatif ya. Iya Mas, aku setuju. Bahkan mungkin berita yang apa ya sama aku di sini tuh pasti nemu berita yang hoax gitu. Itu pun ya diterima mentah-mentah gitu tanpa melihat faktanya gitu. Kan kayak gitu. Iya makanya orang-orang heran ya Mas ya kenapa bisa gitu ya. Apa-apa. Yang penting kita jangan seperti itu. Kita men-sharingkan hal positif aja. Kebahagiaan aja biar orang tuh merasakan kebahagiaan. Bahagia gitu. Bagian dari Mas Dolan terutama ya Mas ya. Boleh. Nah, nggak kerasa nih Mas Dolan pertanyaannya ternyata sudah habis. Oke, thank you banget ya Mas Dolan atas waktu dan kesempatannya mau ngobrol bareng sama kita. Seru banget nih ternyata jadi seorang content creator ya Mas, apalagi traveler bisa healing nih ke sana kemari, bikin pikiran nggak stres gitu kan. Kini seneng terutama. Makasih banyak Mas Dolan. Oke, thank you Mas Dolan. Makasih ya Kak ya. Makasih banyak ya Mas. Selamat beraktivitas. Sukses selalu Mas. Makasih. Oke Tribuners, itu tadi bincang-bincang santai Feba dengan seorang content creator traveling Mas Dolan. Nantikan on cam every night lainnya ya hanya di Tribunnews. See you. Bye. Terima kasih sudah nonton.